뭐야? 단 사람한테 받은 거야? 아유 걱정하지 마. 이 사장 더 이뻐 더 이뻐 더 이뻐. 엄청 잘생긴 친구 아빠요. 엄지. 고영사 집에 있어? 저기요. 누구야? 거기 있는 줄 알아. 나와. 못할 게 뭐 있어? 아, 묻는 거에 솔직하게 대답해. 안 죽었어. Episode dimulai dengan seorang pria misterius yang membuka kunci ruangan penyimpanan di kedai Kapten Kang. Ia terlihat memperhatikan sebuah kotak yang berada di sana. Olahraga sekolah telah selesai dan waktunya pemberian hadiah. Yongri mendapat hadiah susu pisang lalu meminumnya secara sembunyi-sembunyi. Namun, Hayeon yang mengetahui itu dengan cepat membuangnya. Ia bahkan memarahi Yongrim sampai menangis dan mengatakan bahwa karena susu pisang itu mereka tak bisa pulang. Saat itulah Kim Wook datang dan menanyakan mengapa Yongrim menangis. Kapten Kang yang melihat itu meminta anak-anak untuk segera pulang dan akan menjelaskan semuanya pada Kim Wook ketika mereka sampai di kedai. Kapten Kang bercerita bahwa saat itu Haeun dan Yongrim sedang berada di taman bermain. Seorang wanita kemudian menghampiri mereka dan memberikan sekotak susu pisang. Mereka berdua kemudian meminumnya, namun mereka malah pingsan. Haeun siuman lebih dulu dan melihat wanita itu ada di dekatnya. Namun saat tahu Haeun siuman, wanita itu segera memberikan susu pisang lagi dan setelah bangun mereka sudah ada di desa Gongdan. 네가 얘 지켜주는 거야? 친구니까요. Di rumah, tanpa sengaja, Jong-ah melihat banyak surat yang dikirim untuk Kim Wook. Surat-surat itu ternyata dikirim oleh Lee Dong-min. Lee Dong-min adalah pria yang membunuh ibu Kim Wook dan kini sedang ada dalam penjara untuk membayar kejahatannya. Tiap kali Kim Wook akan mengunjungi Lee Dong-min di penjara, pria itu selalu menolak kunjungannya. Tapi, Kim Wook pernah melihat preman tempo hari juga berada di penjara untuk menemui Lee Dong-min. Kembali ke desa Gongdan. Seperti biasa, setelah kepergian warga Gongdan, Kapten Kang selalu menulisnya. Hari itu juga ia menulis tentang roha dan juga olahraga sekolah yang selalu diadakan setiap tahun. Kedatangan Pak Jung juga merupakan keberuntungan bagi desa Gongdan, karena sejak Pak Jung tiba di sana, Pak Jung memutuskan untuk mendirikan sekolah. Kapten Kang kemudian menyadari bahwa kotak yang ada di dekatnya telah berubah tempat. Ia membukanya dan mengetahui bahwa salah satu isinya hilang. Ditambah lagi, ia ingat ucapan Alice saat mengatakan bahwa Alice berada di perahu itu bersama si ikan. 누구랑 놀았어? Di rumah, Bora mencoba berbicara pada Kim Wook untuk mengajaknya makan bersama ibunya. Ia khawatir jika Kim Wook menolak, namun justru ia sangat bahagia karena Kim Wook menyetujuinya. Hingga keesokan harinya, Kim Wook dan Bora sudah bersiap untuk pergi makan bersama. Jong-ah yang mengetahui bahwa Kim Wook akan makan bersama Moon Se-young tampak tak suka. Paman Jang bahkan mengatakan bahwa Jong-ah lebih cantik daripada Moon Se-young. Jong-ah kemudian mengatakan kekhawatirannya tentang surat Lee Dong-min. Mereka menjadi khawatir jika Lee Dong-min sedang merencanakan sesuatu dari dalam penjara. Kim Wook dan Bora sudah sampai di tempat mereka makan siang bersama Moon Se-young. Satu-satunya orang yang bahagia dengan momen itu adalah Bora. Ia merasa memiliki orang tua yang lengkap. Tanpa mereka sadari, seseorang tengah mengikuti mereka, bahkan memotret mereka. Kembali ke desa Gongdan, Kapten Kang yang khawatir segera mendatangi Go Sang-chul. Ia meminta Go Sang-chul menangkap pria yang bernama Choi Yong-bae itu. Choi Yong-bae adalah pelaku pelecehan yang mengincar anak-anak. Kapten Kang juga menjelaskan ciri-ciri Choi Yong-bae serta meminta Go Sang-chul untuk menyembunyikan masalah ini dari warga lain. 운동에 왔었던 사람들 말고 못 봤던 사람들 있으면. Go Sang-chul telah siap untuk patroli. Saat itu juga ia melihat Oh Il-yong yang berjalan dengan tergesa. Ia memanggil Oh Il-yong, namun Oh Il-yong tak mendengarnya. 어딜 가는 거야? Kim Wook sudah selesai makan bersama Bora dan Moon Se-young. Saat itulah ia kembali berpapasan dengan wanita yang seperti ada di dalam mimpinya. Namun, lagi-lagi Kim Wook kehilangan wanita itu sebelum sempat berbincang dengannya. Oh Il
Il-yong terlihat mengunjungi tempat di mana pernah ia tempati bersama Kim Pil-jung dulu. Seperti yang ia duga, Kim Pil-jung tak mungkin ada di sana. Saat itulah ia juga berpapasan dengan wanita yang Kim Wook temui tadi. Ia merasa ada sesuatu dengan wanita itu, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Paman Jang yang selesai mengambil rapor Yongrim dan Haeun dikejutkan oleh jejak kaki yang mirip seperti jejak kaki yang ada di samping perahu. Tak hanya itu, Paman Jang juga melihat sebuah sosok yang berada tak jauh dari tempatnya. Namun begitu melihat Paman Jang, sosok itu malah berlari, membuat Paman Jang mengejarnya. Go Sang-chul yang sedang melakukan patroli dikejutkan oleh Oh Il-yong yang entah datang dari mana. Go Sang-chul yang sudah curiga mulai bertanya pada Oh Il-yong karena tiba-tiba pria itu berada di sana. Oh Il-yong hanya menjawab bahwa ia sedang berjalan-jalan karena banyak pikiran. Melihat borgol di genggaman Go Sang-chul membuat Oh Il-yong bertanya-tanya dan khawatir tentang desanya. Kim Wook yang sedang menunggu Paman Jang dikejutkan oleh kedatangan Bu An yang mengabarkan bahwa Haeun telah hilang. Haeun bilang akan pergi menemui Yongrim, tapi sampai saat itu Yongrim tak bertemu dengannya. Mendengar itu, Kapten Kang sangat khawatir. Ia kemudian menceritakan tentang Choi Yong-bi pada Kim Wook. Ternyata Haeun telah diculik oleh Choi Yong-bi. Ia mengikat Haeun pada sebuah pohon. Ia juga membawa boneka yang ia curi dari kedai Kapten Kang dan memberikannya pada Haeun. Haeun yang ketakutan terus menangis minta dilepaskan. Orang-orang kemudian berpencar untuk mencari Haeun. Kim Wook bersama Oh Il-yong dan Kapten Kang mencari Haeun di hutan, sementara Go Sang-chul meminta pada warga untuk ikut mencari Haeun. Paman Jang akhirnya menemukan Choi Yong-bi di hutan. Ia juga melihat Haeun di sana. Paman Jang kemudian mengambil kayu lalu menyerang Choi Yong-bi. Perkelahian terjadi, namun tenaga Paman Jang terlalu lemah. Choi Yong-bi bahkan membantingnya ke tanah, membuat Paman Jang kesakitan karena punggungnya mengenai sebuah batu. Choi Yong-bi mengambil sebuah batu dan akan melemparkannya pada Paman Jang. Beruntungnya, saat itu Kim Wook bersama Oh Il-yong dan Kapten Kang datang dan langsung mengajar Choi Yong-bi. Go Sang-chul juga tiba di sana dan segera memborgol Choi Yong-bi. Kapten Kang segera memeluk Haeun yang menangis ketakutan. Ia kemudian mendekati Choi Yong-bi dan menamparnya. Ia bahkan meneriaki Choi Yong-bi dan meminta agar Choi Yong-bi diikat di batu lalu ditenggelamkan di danau. Kapten Kang tampak menyesal karena seharusnya ia melakukannya 15 tahun yang lalu. 15년 전에도 그랬어야 됐어. 설마 진짜 그럴 거나? 아니야, 뭐 했어? 너 같은 놈은 죽음도 사쳐. Mereka kemudian menyeret Choi Yong-bi untuk dibawa ke rumah Go Sang-chul dan mengikatnya di sana agar Go Sang-chul bisa mengawasinya. Choi Yong-bi berteriak minta dilepaskan. Ia bahkan membela diri dengan alasan ia juga dibunuh dengan tidak adil. Mendengar itu, Kim Wook malah memukul Choi Yong-bi dan mengatakan bahwa manusia seperti Choi Yong-bi tak pantas mendapat ampunan. Kapten Kang kemudian bercerita bahwa Choi Yong-bi datang ke desa Gongdan 15 tahun yang lalu. Sejak kedatangannya, pria gila itu sudah mengganggu Haeun. Kapten Kang dan seorang tentara bernama Jung memutuskan untuk membuang Choi Yong-bi di sebuah pulau terpencil. Kapten Kang kemudian meletakkan perahu itu di dalam hutan agar tak ada seorang pun yang bisa menaikinya untuk sampai ke pulau tersebut. Paman Jang harus segera bergegas menemukan jasad Choi Yong-bi agar orang itu bisa pergi selamanya. Saat itulah Kim Wook dan Oh Il-yong datang dan mengatakan bahwa Choi Yong-bi dibunuh oleh istrinya. Choi Yong-bi juga bercerita bahwa ia berusaha kabur dari pulau terpencil itu lalu jatuh ke danau yang sangat dalam dan akhirnya sampai di pohon itu. Kim Wook dan Paman Jang bersama Jo-ah segera mencari alamat Choi Yong-bi. Ternyata istri dan anak Choi Yong-bi masih tinggal di rumah yang sama sejak 18 tahun yang lalu. Kim Wook segera pergi untuk memeriksa rumah itu. Go Sang-chul lagi-lagi mendapati Oh Il-yong pergi berjalan ke jalan yang sama seperti kemarin. Go Sang-chul yang masih curiga dengan Oh Il-yong memutuskan untuk mengikutinya. Go Sang-chul melihat Oh Il-yong pergi melalui jalan yang pernah ia lewati dulu. Go Sang-chul sangat yakin bahwa Oh Il-yong akan kembali ke desa melalui pohon itu seperti dirinya. Seolah ingin memastikan lagi, ia berjalan ke tempat itu dan akhirnya kembali lagi ke desa melalui pohon. Go Sang-chul segera mencari Oh Il-yong, namun Oh Il-yong tak ada di mana-mana. Ia bahkan bertanya pada Kapten Kang dan Paman Jang yang ada di kedai, namun mereka tak melihat Oh Il-yong.
Ia kemudian pergi mencari Oh Il-yong ke tempat yang lain, hingga Pak Jung datang dan menemui Kapten Kang mengatakan bahwa Gu Sang-chul melihat Oh Il-yong pergi meninggalkan desa dan akan menjemput Oh Il-yong di sana. Tentu saja hal itu membuat Kapten Kang panik. Mereka segera bergegas menyusul Go Sang-chul dan berharap Go Sang-chul tak bertemu dengan Oh Il-yong. Sementara itu, Oh Il-yong tengah membututi istri Choi Yong-bae dan Kim Wook juga telah menanti di depan rumah Choi Yong-bae. Setelah berbicara dengan istri Choi Yong-bae, Kim Wook lantas pamit untuk pergi. Bersama dengan Oh Il-yong, ia kembali ke desa Gongdan. Mereka berdua terkejut saat melihat Gu Sang-chul yang telah menunggunya. Gu Sang-chul meminta penjelasan mengapa mereka berdua bisa pergi dari desa itu. Oh Il-yong ingin menjelaskannya, namun Gu Sang-chul yang sudah kecewa karena dibohongi malah menodongkan pistol padanya. Kim Wook meminta Oh Il-yong untuk berlindung di belakangnya karena ia tahu tak akan terjadi apa-apa jika peluru Gu Sang-chul menembus tubuhnya. Namun jika peluru itu mengenai Oh Il-yong, maka Oh Il-yong bisa saja menghilang selamanya. Kim Wook kemudian mengatakan bahwa Oh Il-yong sudah mati seperti Gu Sang-chul. Dia juga mengatakan bahwa hanya dialah yang masih hidup. 일용이는 죽었어. 안 죽었어.